kita kehilangan arah dengan beberapa hal jenis tanaman yang khususnya untuk wilayah pegunungan. Ternyata hasilnya kurang memuaskan atau tidak menghasilkan. Setelah anak saya di Rusia, itu pas kebetulan Pak Yuri Tuloh itu memamerkan kopi di New York, di Rusia. Nah, ada background, ada gambar, ada nama kopi Kebumen. Itu anak saya berupaya masuk di lokasi tersebut. Akhirnya berkenalan sama Pak Yuri, ngobrol-ngobrol sama-sama Kebumen. Akhirnya anak saya tertarik, terus langsung menginformasikan ke saya, Pak nanam kopi saja karena kopi itu mendunia. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, di sebelah saya sudah ada petani yang senior. Saya berada di Desa Kaliputih, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Ya sahabat tani, kita langsung saja sapa beliau yang sudah ada di samping saya. Beliau adalah Bapak Mingun. Selamat sore Pak Mingun. Selamat sore. Selamat sore Pak Mingun. Pak Mingun ini mohon maaf Pak, saya sapanya Pak Mingun saja nggih? Pak Mingun. Atau ada mungkin sapaan-sapaan yang familiar gitu di desanya? Sementara tidak dipotong panjang banget, kalau kita urutkan sampai kerandah tuh panjang banget. Panjang Pak sekali. Mingun, jadi lebih baik lebih singkatnya Pak Mingun. Itu sudah nama bekennya ya, sudah nama tenarnya di Desa Kaliputih. Apa kabar nih Pak Mingun? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak Mingun ya? Sehat. Alhamdulillah sekali. Dan saya berada di kediaman beliau dengan backgroundnya yang tentunya sahabat tani bertanya-tanya, ini apa ini backgroundnya? Nanti kita tanyakan kepada Pak Mingun. Oke. Dan kalau tidak salah, ini yang menggambar adalah beliau, betul Pak Mingun? Betul sekali. Wah, luar biasa sahabat tani. Selain sebagai petani yang senior, beliau juga seorang pelukis handal begitu. Oke sahabat tani, kita akan kenalan lebih dahulu ini dengan Pak Mingun. Kenalan lebih mendalam lagi. Bapak Mingun, silahkan perkenalan kepada Pak sahabat tani kita di rumah gitu. Pak Mingun itu kan dari awalnya sudah sebagai petani atau baru terjun ke pertanian? Monggo bisa dikenalkan. Ya. Selamat sore. Selamat sore semua. Ini kita perkenalan diri atas nama saya itu Mingun. Sergu memerankan diri satu keluarga sekaligus ya. Istri saya 1, anak saya 9. Istri 1, anak 9. Betul. Istrinya nggak sekali. pengen nambah lagi nih Pak Mingun? Sementara belum. Sementara kalau belum berarti ada niatan. Ya, mungkin ada niat, tapi ya nggak mungkin tercapai karena udah gitu. usia udah lanjut. Nah sekaligus kita menceritakan bahwa perkenalan ini mungkin bisa menjadikan kalau nyontoh anak sampai 9 ya bahaya ya Pak ya. Cukup 2. Kalau saya itu dulu masih los. Masih los dengan arti berapa satu turunan itu dikeluarkan semua. Nah ini alhamdulillah kita tercapai, anak saya 9. Alhamdulillah dengan detik ini saya cuma berdua, kakek sama nenek. Anak saya karena kita orang tani, itu anak saya itu merantau mencari pengalaman di luar sana atau di Jakarta. Itu pulangnya ada yang setahun sekali, ada yang 10 tahun sekali. 10 tahun sekali. Betul. Jadi kita cuma berdua di rumah, kita duduk di sini sambil melanjutkan dari keturunan saya itu, warisan saya itu pertanian. Petani saya itu dulunya kita nanam kelapa, nanam cengkeh. Kalau sekarang kelapa tetap kita uri-uri, kita lanjutkan, tapi cengkeh karena harganya cengkeh itu menurun, akhirnya tidak kita rawat. Walaupun berapa pohon masih hidup, tapi katakanlah cengkeh sudah hampir purna. Kedua, kita lari ke rempah-rempah, kapulaga, vanili, terus merica, ada kemukus, dan itu pun karena petani sini itu memang katakanlah kita coba tanaman apa saja tuh memang tantangannya tuh air yang kurang musim kemarau, akhirnya tanaman tersebut bisa menghasilkan dengan sempurna. Nah sekarang kita nanam, kita uji coba, nggak kapok-kapok, tetap kita semangat, kita nanam kopi
jenis kopi Arabica dan Nangka. Alhamdulillah kopi Arabica tersebut sudah mulai berkembang dan Nangka sudah ada penyambungan. Tapi ini kalau memang musim kemarau, mungkin saya juga bagaimana caranya, solusinya bagaimana. Kalau sekarang dilihat perkembangannya ya lumayan bagus, begitu. Oke, sahabat tani, lumayan lengkap ini jawabannya Pak Mingun. Jadi dari awalnya tadi sudah diceritakan ya Pak Mingun. Pertama beliau di Desa Kaliputih ini sekarang tinggal berdua bersama ibu, padahal putra beliau ada 9. Dan ke-9-nya itu merantau. Nah, Betul. Merantau tetapi tetap dalam bidang pertanian, bukan begitu ya Pak Betul. Mingun ya? Jadi ada yang pulangnya setahun sekali, dan tadi yang pengen saya tanyakan nih, ada yang pulangnya 10 tahun sekali. Betul. Itu merantaunya di mana itu Pak Mingun? Itu alhamdulillah karena ini kita termasuk orang yang paling tidak punya pengalaman dengan kekayaan, apalagi ini anak saya bisa, yang anak nomor 2 tuh awal pertama merantau 2009 apa 2000 ya, kalau nggak salah 2009 itu merantau ke New York, Amerika. New York, Amerika. Betul. Di sana 5 tahun, 6 tahun karena itu ada perang sama Saddam Hussein, mana itu negara mana, itu pulang kampung karena anak saya itu Muslim. Pulang lari ke Jepang, lari ke Belanda, lari ke Inggris. Terus pindah lagi ke Hong Kong, sekarang pindah di Rusia. Jadi sekarang terakhir di Rusia. Begitu ya, sementara Pak? di Rusia. Jadi tadi lumayan juga tuh lari-larinya tuh antar negara. Betul. Lari ke Jepang, tadinya ke New York, pertama ke New York, lari ke Jepang, lari ke mana lagi? Belanda, ke Belanda, ke Inggris, juga ke Inggris, dan sekarang terakhir pelariannya di Rusia. Mudah-mudahan nanti pelarian terakhir sampai ke Indonesia lagi, tepatnya di Desa Kaliputih, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Begitu ya Pak Mingun ya. Biar nanti putranya pulang ke desanya untuk membangun desa, begitu. Ternyata mungkin itu filosofinya tadi dari gambar yang ada di belakang kita ya. Ya Pak Mingun ya, kenapa di sini gambarnya itu seperti di mana gitu. Ini di mana nih Pak Mingun? Ini kalau foto dari anak saya itu kota Moskow. Waktu di Moskow gitu. Masih ada di Moskow, dia juga sekarang masih ada di Moskow. Memang sengaja kita gambarkan berdua sama nenek tuh sore, daripada kita iseng-iseng, kita coret-coret, tapi ternyata jadi. Ini sama nenek? Alhamdulillah sama berdua sama nenek itu ternyata bisa jadi. Mungkin walaupun kurang sempurna. Ya, ini daripada kita. Padahal ini menurut saya udah bagus banget ini loh Pak Mingun, karena saya juga nggak bisa gambar gitu. Oke, jadi ini dapat foto kiriman dari putranya yang ada di Moskow, kemudian sama Pak Mingun digambar di ini, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi begitu ya Pak Mingun ya, motivasi supaya negara kita juga bisa lebih berkembang lagi gitu ya, seperti negara-negara lain. Oke, tadi cerita sedikit tentang Pak Mingun dan keluarganya. Kemudian kita lanjut lagi ke pertanian yang ada di Desa Kaliputih. Pak Mingun itu kan asli desa sini ya Pak ya? Asli desa sini, dan kemudian mungkin dari kecil itu sudah terjun ke bidang pertanian, nggih? Betul. Terjun ke bidang pertanian, di mana di Desa Kaliputih ini adalah pertaniannya mungkin nggak terlalu menonjol ya untuk di tanaman pangannya. Betul. Maksud kami mungkin di padinya gitu ya. Tapi di sini kalau saya lihat karena daerahnya pegunungan, mungkin di daerah perkebunan gitu ya. Di daerah perkebunan, makanya dari itu Pak Mingun tadi kalau saya dengar-dengar itu membudidayakan tadi ada cengkeh, kemudian ada kelapa, dan sampai ke kopi ini. Nah, saya tertarik. Kopi, kalau saya dengar juga, kopi di Desa Kaliputih adalah pelopornya beliau Pak Mingun, begitu. Ini asal-muasalnya Pak Mingun membudidayakan kopi ini gimana nih Pak Mingun? Bisa diceritakan sedikit? Ya, terima kasih. Ini kan kita kehilangan arah dengan beberapa hal jenis tanaman yang khususnya untuk wilayah pegunungan. Ternyata hasilnya kurang memuaskan atau tidak menghasilkan. Setelah anak saya di Rusia, itu pas kebetulan Pak Yuri Tuloh itu memamerkan kopi di New York, di Rusia. Nah, ada background, ada gambar, ada nama kopi Kebumen, itu anak saya berupaya masuk di lokasi tersebut.
Akhirnya berkenalan sama Pak Yuri, ngobrol-ngobrol sama-sama Kebumen. Akhirnya anak saya tertarik, terus langsung menginformasikan ke saya, Pak nanam kopi saja karena kopi itu mendunia. Kok jenis kopi apa? Kopinya itu Arabica, Nangka, dan apa lagi itu saya juga lupa. Akhirnya yang kita ambil itu Arabica dan Nangka. Tapi ternyata yang cepat sekali buahnya tuh Arabica. Kalau Nangka mungkin ada perlu penyambungan dan sebagainya. Padahal saya senang katanya satu pohon bisa mencapai 50 kilo per pohon. Itu waktu itu saya tertarik. Tapi ternyata kita tanam sama-sama suburnya, tapi buahnya sepetan Arabica. Dan Arabica tersebut dicoba, buah ada berapa mulai belajar buah, itu dimakan sama orang tuh dari apa namanya, kulitnya tuh lebih manis dibandingkan kopi yang biasa. Nah, masalah penjualan dan penghasilan nanti kita usahakan gampang. Yang jelas kita usaha dulu bagaimana kita ngerawat kopi bisa subur dan bisa menghasilkan. Kalau memang mungkin nasib saya baik, mungkin kalau buahnya baik, insya Allah mungkin ya masalah penjualan, namanya kopi di mana-mana itu laku, Bu. Ya, jadi saya nggak kebingungan. Yang jelas kita tanaman tersebut sekarang udah tumbuh subur, musim hujan. Nah, kalau nanti kena terang, apa robah, apa enggak. Kalau memang robahnya terlalu banter, ya saya juga kebingungan juga. Karena kita nanam bukan sedikit, saya nanam 1000 pohon. 1000 pohon? Betul sekali, 1000 pohon. Nah, ini udah mulai buah dan baru kita rawat, dan juga minta bimbingan dari pihak pertanian. Bagaimana caranya, karena kita dalam satu desa Kaliputih baru saya yang menemukan tanaman yang kira-kira bisa dijual dengan lumayan. Nah, ini miturut dari berita anak saya, karena anak saya itu ada 2, yang satu kerja biasa di kedutaan, yang satu alhamdulillah kuliah di sana. Kuliah juga. Sekarang udah semester 6 kalau nggak salah, atau semester 7, atau mungkin Agustus bisa selesai katanya. Ambil jurusan apa? Ambil jurusan agronomi. Oh, pertanian juga. Iya, sama. Ini makanya anak saya cenderung mengangkat dari bapaknya itu. Saya di sini di daerah itu termasuk petani, anak saya udah lari ke Rusia tetap mengambil pertanian. Ya minta dukungannya juga, itu anak saya jangan sampai ada gangguan, walaupun negara Rusia tuh masih keadaan perang sekarang ya. Ini mudah-mudahan nggak apa-apa, sekolah masih tetap lancar, aktivitas anak saya yang besar juga tetap lancar. Nah, ini saya katakan, ini kalau memang nantinya kita sudah menghasilkan nanam kopi bisa membuah yang dengan sempurna, anak saya di sana tetap siap memasarkan kopi tersebut. Jadi kita semangat. Oke, luar biasa sekali. Jadi asalnya itu memang ternyata kayak pertemuan tidak sengaja begitu ya di putra beliau yang berada di Rusia, yang bekerja di kedutaan begitu ya. Betul. Tidak sengaja menemukan ada seorang putra dari Indonesia gitu. Kalau tidak salah itu tadi Mas Yuri. Mas Yuri Duloh itu sebagai informasi sahabat tani bahwa Mas Yuri Duloh adalah seorang penggiat kopi juga ini tapi beliau asalnya dari Kecamatan Ambal gitu, Kabupaten Kebumen juga, dan beliau itu untuk pemasaran kopinya saya dengar juga sudah sampai ke luar negeri, termasuk tadi waktu di Rusia ketemulah dengan putranya Pak Mingun, dan kemudian mereka mungkin apa ya, kalau bahasa kita rasan-rasan gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu, dan kemudian untuk memberikan ide kepada Bapak untuk menanam kopi, dan saat ini kopinya beliau sudah menanam 1000 pohon. Betul. 1000 pohon. Ini udah usia berapa ini Pak Mingun? Ini kurang lebih 1,5 tahun. Sudah 1,5 tahun. Nanti kira-kira produksinya umur berapa ini? Kalau kita lihat dari Arabicanya itu mungkin tahun depan sudah mulai banyak buah. Mulai tahun Karena depan ya. kita lihat buah Arabica tuh Lebih cepat. lebih cepat, tidak putus-putus buahnya. Berdasarkan kita pupuknya ngerawatnya itu bagus. Itu ada yang merah, ada yang bisa dipetik, ada yang
ya setengah tua bergilir terus berarti bergilir nanti terus. Jadi gitu. selalu bisa panen gitu. Iya, iya. Nah, dari 1000 pohon itu apakah Arabica semua atau ada nangkanya tadi? Nangka berapa? Nangkanya lebih banyak, 700 dan 300. Oh, lebih banyak Arabica. nangkanya, Betul. 700, Arabikanya berarti 300 saja. Tetapi yang sudah mulai kelihatan produksinya itu mau Arabica dulu Arabica, gitu ya. iya. Arabica dulu. Ternyata tadi ada 3 varietas sebenarnya, cuman ditanam cuma 2. Iya, iya. Cuma 2. Nah, ini bibitnya tadinya dari mana? Nah, karena itu informasi dari anak saya, Mm-mm. Pak Yuri itu nggak segan-segan langsung ngejar ke tempat rumah saya Langsung merapat ini. ke sini gitu. Menawarkan, itu anak saya juga menginformasikan, besok ada tamu dari Ambal namanya Pak Yuri. Dia memamerkan kopi di Rusia. Di sini mau ngajak saya suruh ke rumah Bapak supaya Bapak mau nanam kopi. Ya ternyata nyampe sini beneran. Terus saya ini kopinya dari mana dan bibitnya di mana? Ternyata Pak Yuri yang mencarikan itu bibitnya kalau nggak salah dari Surabaya kalau nggak Dari salah. Surabaya. Cuman kita ngambilnya cuman dari rumah Pak Yuri. Oh, Bapak yang langsung rawuh ke Ambal? Pak Yuri, Oh, ya. gitu. Ya, jadi tetap dengan pendampingan beliau Pak Yuri tadi ya. Betul. Ya, sahabat tani, kapan-kapan kita podcast Mas Yuri itu tadi. Kita ke Kecamatan Ambal, dan kalau tidak salah di rumah beliau juga ada kafenya aja Pak. Betul, Ada betul. kafenya, nanti kita tanya-tanya langsung ke beliau tentang kopi juga. Lanjut Pak Mingun, untuk perawatannya pohon kopi yang ada 1000 pohon ini, Pak Mingun sendiri atau dibantu sama rekan? Ini dibantu sama rekan saya karena kita usia sudah tua, mungkin harapan pikiran tetap masih muda, harapan masih sama, tapi fisik nggak mungkin. Akhirnya saya minta bantuan sama rekan-rekan saya, dan saya juga lagi ini mungkin merencanakan tahu jadi tahu enggak. Ini ada penemuan baru dengan pemupukan itu pakai air kencing kelinci. Kelinci. Nah ini apa baik apa enggak saya belum kita coba, dan saya sudah beli ada berapa jerigen, mungkin ada 40 liter, belum pernah saya pasang. Saya masih karena itu bisa dikatakan kalau memang pas ya bagus, kalau memang pas bisa mati. Makanya saya minta petunjuk atau minta bimbingan dari petugas pertanian apa itu Penyuluh betul. pertanian. Ya ini khususnya karena itu menyangkut pertanian, saya juga ada informasi langsung saya cari, ya dapat, ya saya beli, tapi mau masangnya masih bingung. Takarannya bagaimana supaya kopi tersebut bisa cepat buah dan subur terus. Nah, gitu. Oke, kalau menurut informasinya memang urin kelinci itu bagus nggih Pak Mingun. Iya, Urin kelinci bagus, tapi kita belum pernah tahu untuk yang tanaman kopi. Monggo nanti bisa dikomunikasikan dengan penyuluh wilayah binaannya di Desa Kaliputih, dan silahkan untuk jangan segan-segan untuk main ke BPP, atau mungkin penyuluhnya yang main ke sini kayaknya juga lebih asik main ke sini nggih Pak Mingun. Apalagi kalau disuguh sate kambing juga. Nggih Pak Mingun, bercanda Pak Mingun. Oke, untuk selanjutnya dari 1000 pohon itu kan nanti harapannya ke depan itu, apakah rencananya ini untuk Pak Mingun produksi kopi sendiri atau mau dijual dalam bentuk bijian kopi atau gimana ini Pak Mingun? Ini mungkin karena itu ide dari anak saya. Anak saya itu ada 9. Mungkin ide-ide itu mungkin penemu yang lebih baik yang mana yang bisa menguntungkan dalam saya. Kalau apabila lebih baik dijual biji, ya mungkin kita jual biji. Apabila di produk yang dijadikan kopi, ya mungkin mau juga. Itu karena anak 9 itu punya masukan tersendiri. Ya, barangkali saya udah ada kopinya, terus ada anak yang lain ada pengalaman yang ahli bisnisnya, yang ahli bisnisnya. Mungkin kita ikuti, kita cuma sebagai orang tua tuh nanam, tapi masalah pengolahan kelanjutan itu kita serahkan pada anak saya. Oh gitu, oke. Tetap putra-putranya yang ke-9 itu tetap ini ya, harus mendukung bapaknya, dan bapaknya juga semangat karena putra-putranya juga memberi motivasi. Walaupun bapak itu sudah senior, sudah sepuh maksud kami. Kalau boleh tahu usianya berapa sih nih Pak Mingun? 66. Masih muda Pak. Oh iya, muda sekali. Masih bisa punya istri lagi loh Pak. Waduh, ampuh. Oke, bercanda ya Pak Mingun. Iya. Dan ini untuk harapannya ke depan, Pak Mingun itu kan berada di Desa Kaliputih yang
mungkin bisa dikatakan untuk sentra tanamnya itu kurang menonjol. Iya. Harapannya untuk petani-petani kita yang ada di Desa Kaliputih itu apa ini? Apakah mungkin atau mungkin saja kalau pemuda desanya di sini itu merantau-merantau atau terjun di bidang pertanian juga ini, Pak? Ini kalau pemuda-pemuda di Dukuh Blimbing Desa Kaliputih khususnya, itu semuanya merantau. Semuanya? Semuanya merantau. Mungkin lebih dari 50% dari angka jiwa pemilih. Karena kalau di catatan semuanya itu ada 5.000 sekian, tapi kalau ada di TPS cuma masuk 2.500 kurang. Nah ini katakanlah pemuda tersebut lebih banyak di perantau dibandingkan yang di rumah. Tinggal dia nah ini di sini mencari pengalaman mungkin. Dan di sini saya kepengen jangan sampai kelanjutan bahwa pemuda yang harusnya masih mencari ilmu pendidikan akhirnya ditekan sama orang tua atau melarikan diri untuk cari penghasilan lari ke Jakarta, sedangkan pendidikan baru SMP, baru SMA kadang-kadang itu sudah lumayan, SMP udah kabur ke Jakarta. Ini di sini harapan saya ke depan apabila kita menanam kopi itu bisa menghasilkan yang dengan sempurna. Harapan saya warga Blimbing khususnya Desa Kaliputih itu biar jangan terlalu banyak yang merantau. Karena ini yang ditinggal di desa itu semuanya orang tua semua. Jadi rata-rata yang muda itu dirantau. Bukan dirantau di sana mencari yang tidak benar, tapi alhamdulillah benar. Tapi lokasi pertanian di sini akhirnya sampai kapanpun tetap tidak bisa maju. Kita dicoba, dibantu anak saya juga minta bantuan sama petugas pertanian. Bagaimana caranya ngangkat pertanian bisa menonjol di lokasi Blimbing ini. Baiklah, jadi harapan Pak Mingun, beliau sebagai petani senior di Desa Kaliputih adalah untuk para pemudanya merantau boleh, tapi untuk mencari pengalaman, mencari sesuatu yang kemudian bisa dibawa pulang nantinya untuk membangun desanya. Dan mudah-mudahan merantaunya para pemuda dari Desa Kaliputih ini nantinya mereka akan pulang kembali untuk membangun desa. Dan dengan Pak Mingun sebagai pelopor kopi tadi itu, mudah-mudahan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda-pemuda yang ada di sini sehingga tidak merantau. Amin. Pak Mingun, terima kasih sekali untuk waktunya. Ini saya sudah nyaru, saya dan tim datang ke kediaman beliau yang lumayan cukup bikin betah. Kalau saya bikin betah, ini kita di lantai atas ya Pak Mingun ya, di lantai atas, dan dari atas ini kita bisa melihat pemandangan Desa Kaliputih sampai ke yang bawah-bawah. Dan sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Yeni Miarsi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Mingun. Terima kasih.